Selamat siang Romo dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makna dari gambar yang saya buat yang diambil dari Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Dari kisah ini terdapat 4 pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, murid yang sejati akan mengikuti Yesus kemanapun dia pergi, termasuk ketika menyeberangi perairan. Ini terdapat dalam ayat 23. Kemudian, dalam bagian ini, inisiatif untuk ikut Yesus datang dari murid-murid. Mereka langsung ikut ketika melihat Yesus naik ke perahu. Murid Yesus yang sejati adalah orang yang siap untuk melayani umat Tuhan dimanapun ia berada. Ketika diutus untuk melayani ke tempat yang ditempuh dengan perjalanan darat, dia siap. Tetapi ketika diutus untuk melayani ke tempat yang penuh dengan penyeberangan pun, dia tetap siap. Kemudian, poin kedua adalah situasi alam dapat berubah secara tiba-tiba. Hal ini terletak pada ayat ke-24. Pada bagian ini disebutkan bahwa angin ribut mengamuk di danau. Bagian ini mengajarkan kita tentang mitigasi bencana. Artinya, persiapan dalam menghadapi situasi terburuk sudah harus dilakukan sebelum bencana datang. Poin yang ketiga adalah Tuhan Yesus merupakan tempat kita meminta pertolongan. Dan ini terletak pada ayat ke-25. Sekalipun imannya belum siap, murid-murid bertindak dengan benar. Mereka membangunkan Yesus. Dengan demikian, Yesus menolong untuk meredakan badai, sekalipun dengan menegur ketidakpercayaan mereka terlebih dahulu. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam situasi apapun, Tuhan pasti bersedia untuk menolong, apalagi dalam situasi yang mendesak. Yesus pasti segera memberikan pertolongan apabila kita memintanya. Poin yang terakhir adalah alam semesta taat kepada perintah Yesus yang terletak pada ayat 26-27. Ketika Yesus menghardik, angin dan danau pun teduh. Murid-murid selamat, bahkan semua orang lain yang sementara berlayar di perahu lain pun ikut selamat. Jadi, perintah Yesus kepada danau membuat semua orang selamat, tidak hanya murid-muridnya saja. Artinya adalah Yesus dapat mengatur alam sesuai dengan kehendaknya. Karena alam ini telah diciptakan Tuhan dengan amat baik. Maka dari itu, manusia tidak boleh mengutak-atiknya dengan semena-mena. Atau dengan kata lain, manusia tidak berhak memperlakukan alam sekehendak hatinya. Kemudian, dalam ringkasan kisah ini, terlihat bahwa Tuhan Yesus memang memiliki kuasa sebagai Raja. Bukan saja Raja bagi manusia, apalagi hanya Raja untuk murid-muridnya. Yesus itu Raja atas alam semesta. Buktinya, dia tidak menegur manusia saja. Dia pun mampu menghardik angin dan danau. Dan terhadap teguran dan hardikan Yesus, semuanya pun menjadi diam, tenang, dan mereda. Jadi, berhadapan dengan Yesus, manusia dan alam punya status yang sama. Semuanya sama-sama diam dan taat kepadanya. Alasan saya menggambar Yesus menenangkan angin ribut karena Yesus sendirilah yang mengajarkan kita agar berani untuk menghadapi masalah demi masalah dan berusaha mengatasinya. Dalam perjalanan itu, Yesus memilih untuk tidur. Bagaimana dia dapat tidur dalam situasi seperti itu? Yesus memang sengaja melatih dan menempa hidup murid-muridnya dahulu agar selalu berani dan kuat menghadapi ombak, badai, atau masalah yang akan mereka hadapi. Karena merekalah yang akan mewartakan Injil ke seluruh muka bumi. Maka dari itu, hendaknya kita perlu menghadirkan Yesus dalam ombak badai kehidupan kita. Dan maka dari itu, sebagai seorang beriman, kita juga harus berpikir, bertindak, dan berjuang untuk keluar dari berbagai badai, krisis, dan juga kesulitan. Sekian video penjelasan saya mengenai Matius bab 8 ayat 23-27.